Rasa tak terbalas episode 15. Ya, kamu bisa memberikannya padanya di jamuan makan besok, kata Yasmin. Ayo kita pergi dan membeli cincin untuknya. Waktu kita sudah hampir habis. Setelah mengatakan ini, Jenny mengambil gaun acak dari lemarinya dan memasuki kamar mandi. Vina juga bergegas menuju kamarnya untuk berpakaian. Ketiganya menuju pusat perbelanjaan. Tanpa membuang waktu, mereka segera membeli cincin untuk Julian. Saya ingin menggunakan kamar mandi wanita, kata Yasmin. Sama, kata Vina. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Jenny menambahkan. Di luar kamar mandi wanita. Saat mereka bertiga keluar dari kamar mandi, mereka berpapasan dengan sosok yang dikenalnya. Kita bertemu lagi, Nyonya Jenny, kata pria itu. Ketika Jenny melihat siapa lelaki itu, dia tak dapat menahan senyum padanya dan berkata, "Serius, Tuan Argo, apakah ada hubungan antara Anda, saya, dan kamar mandi wanita itu?" "Kakak ipar, kamu kenal dia?" tanya Vina. "Ah Bu Vina, senang bertemu dengan Anda juga," kata Argo. Vina menatap Argo. Perasaannya mengatakan bahwa pria ini berbahaya. "Jenny, kita harus pergi sekarang," kata Yasmin. "Apa terburu-buru? Masih banyak waktu tersisa untuk jamuan makan." Argo berhenti sejenak dan melanjutkan, "Saya agak kecewa. Tuan dan Nyonya Jen bahkan tidak mau mengirimi saya undangan. Tetapi jangan khawatir, kapanpun saya mengatur sesuatu, Nyonya Jenny akan menjadi orang pertama yang diundang." Jenny tersenyum dan berkata, "Naluriku mengatakan niat Anda tidak baik, Tuan Argo." Argo tertawa dan berkata, "Naluri Anda cukup kuat, Nyonya Jenny." Jenny menyipitkan matanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa niatmu, tetapi jika kamu punya niat untuk menyakiti suamiku, singkirkan pikiran itu dari pikiranmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakitinya, apapun yang terjadi." Argo terkekeh dan berkata, "Apakah Tuan Julian tahu bahwa istrinya sangat mencintainya? Apakah dia tahu atau tidak, itu bukan urusanmu." Setelah mengatakan ini, Jenny berbalik dan pergi bersama Yasmin dan Vina. "Siapa dia?" tanya Yasmin. Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Vina meletakkan tangannya di bahu Jenny dan bertanya, "Apakah kamu sudah bercerita tentang dia pada kakak?" Jenny tersenyum dan berkata, "Ya, benar." "Baiklah. Kalau Tuan Julian tahu tentang ini, kita tidak perlu khawatir. Ayo cepat kembali. Sudah hampir jam 2 siang," kata Yasmin. Sementara itu Irfan baru saja kembali ke daerah Surabaya dari perjalanan bisnisnya dan berdiri di depan rumah Perwinda. Ketika Paman Irfan mendengar tentang kejadian itu, ia segera menyelesaikan pekerjaannya dan bergegas kembali ke daerah Surabaya sesegera mungkin. Meskipun dia adalah pemegang saham terbesar perusahaan Duitama, dia tidak pernah menunjukkan minat yang besar terhadapnya. Sesekali dia menghadiri rapat dewan sebagai pemegang saham terbesar. Ketika tiba di bandara daerah Surabaya, Paman Irfan bergegas menuju rumah Perwinda untuk bertemu dan meminta maaf kepada sahabatnya, Ayah Romi. Tetapi setelah tiba di rumah, dia tidak punya nyali untuk menghadapi sahabatnya. Jika bukan karena ide Paman Irfan untuk menjodohkan Jenny dengan keponakannya Raka, tidak akan terjadi apa-apa. "Tuan Irfan, saya sudah memberitahu Tuan Romi tentang kedatanganmu. Dia sedang menunggu Anda di dalam," seorang penjaga memberitahu Paman Irfan. Paman Irfan mendesah dan memasuki rumah besar. Di dalam rumah besar, ketika Paman Irfan memasuki rumah besar,
Romi bergegas menghampirinya dengan senyum cerah di wajahnya dan berkata, "Irfan." Sambil memeluknya, Romi melanjutkan, "Kamu akhirnya punya waktu untuk mengunjungi teman lamamu." Paman Irfan terkejut. Ia mengira Romi akan marah padanya, tetapi ketika melihat senyum cerah di wajahnya, Paman Irfan merasa bersalah. "Hei, apa yang terjadi?" tanya Romi. Paman Irfan menundukkan kepalanya dan berkata, "Romi." Romi menghela napas dan berkata, "Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku tidak pernah menyalahkanmu atas apapun yang terjadi, dan tidak akan pernah. Itu bukan salahmu. Siapa yang tahu Raka dan Dania akan melakukan hal seperti ini? Kau mencintai Jenny dengan sepenuh hatimu dan aku tahu itu. Kau selalu memperlakukan anak-anakku seperti anakmu sendiri. Jadi, kau tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakitinya. Dan lagi pula, semua yang terjadi, terjadi untuk kebaikan." Paman Irfan menyipitkan matanya dan berkata, "Apa maksudmu dengan baik? Tidak ada yang baik. Jenny menderita patah hati karena aku." Romi tertawa dan berkata, "Siapa yang bilang Jenny menderita? Dia telah menemukan pria yang sangat cakap dan penyayang." Paman Irfan membelalakan matanya karena terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu? Temani aku ke pesta malam ini. Aku akan menceritakan semuanya setelah kita sampai di sana," kata Romi. Sambil melihat jam tangannya, Romi berkata, "Ah, lihat, sudah hampir waktunya. Aku harus pergi dan membeli baju baru untuk diriku sendiri." Sambil menyeret Paman Irfan bersamanya, ia berkata, "Kau juga ikut denganku. Kita harus membeli baju baru untuk malam ini. Kita harus tampil cantik." Memberikan tatapan bingung pada ayah Romi, Irfan berkata, "Tapi Romi, jangan bicara. Ikuti saja aku. Di tempat perjamuan. Bos, saya sudah membuat semua pengaturan," kata Rafael. Julian menganggukkan kepalanya, "Ambil kunci kamarmu dari resepsionis dan istirahatlah." Rafael mengangguk dan pergi. Perjamuan diadakan di sebuah hotel bintang 5 milik perusahaan Bagotama. Butuh waktu hampir 1 jam untuk sampai di sana dari rumah mewah Baskara. Mengambil telepon dari sakunya, Julian menelepon istrinya. "Hei, sapa Jenny. Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Julian. "Kami hanya mengobrol," kata Jenny. "Aku akan segera mengirimkan mobil untuk kalian semua. Bawa saja gaun dan jasku. Penata rias dan penata rambut sudah ada di sini," kata Julian. Jenny menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke. Saya sudah memesan kamar hotel untuk semua orang. Jadi, mintalah semua orang untuk mengambil gaun mereka dan datang ke sini," kata Julian. Jenny tersenyum dan berkata, "Baiklah, Tuan Julian. Sampai jumpa di perjamuan." Julian tersenyum dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik. Sampai jumpa." Sementara itu di rumah Pandegas, Raka sedang duduk dengan tidak sabar di ruang tamu menunggu pamannya. Pagi-pagi sekali ketika mendengar bahwa Paman Irfan akan kembali ke daerah Surabaya hari ini, dia sangat takut. Jika Paman Irfan memutuskan untuk menggunakan kekuasaannya dan mengusirnya dari perusahaan, Raka akan hancur. Dania meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, "Kamu terlihat sangat stres hari ini." Raka menoleh ke arah istrinya dan berkata, "Saya hanya khawatir pada Paman Irfan." Dania tersenyum padanya dan berkata, "Jangan khawatir, kita akan mengurus semuanya bersama-sama." Sambil mengecup bibir Raka sekilas, dia berkata, "Sekarang pergilah dan cobalah jas yang aku belikan untukmu."
Kamu harus memakainya malam ini di pesta. Raka menganggukkan kepalanya dan naik ke atas. Setelah Raka pergi, Dania mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jenny. Dania mengernyitkan alisnya saat panggilannya tidak tersambung. Ponsel Jenny sedang sibuk. Dia mencoba meneleponnya sekali lagi tetapi masih sibuk. Dia lalu memutuskan untuk mengirim pesan padanya. Setelah mengirim pesan, Dania tersenyum dan naik ke atas. Setelah menutup telepon Julian, Jenny tertawa terbahak-bahak saat membaca pesan saudara perempuannya. Bunyinya, "Kakak, karena kamu tidak menerima undangan, kamu tidak dapat menghadiri perjamuan. Jika kamu mau, aku dapat mengajakmu ke perjamuan bersamaku. Aku tahu kamu ingin melihat siapa istri Julian. Jadi, katakan padaku jika kamu ingin pergi ke sana." Jenny menghela napas. Mengapa adiknya sendiri bersikap kasar? Sambil meletakkan ponselnya di atas meja, dia berjalan keluar ruangan. Pukul 3 sore, mobil tiba di rumah mewah Baskara. Simpan semua ini di dalam mobil. Ibu Wulan menginstruksikan para pekerja. Jenny menyerahkan gaun dan jas itu kepada salah satu pelayan dan berkata, "Tolong simpan dengan baik di dalam mobil." Pembantu itu menganggukkan kepalanya. Mengambil pakaian dari tangan Jenny, dia pergi. "Vina, Yasmin, dan Jenny, ayo berangkat. Kita sudah terlambat," teriak nenek. "Aku akan memanggil mereka nenek," kata Valden sambil bergegas naik ke atas. "Bibi cantik, ibu nenek memanggil kalian semua ke bawah." Valden berteriak sambil mengetuk pintu. Yasmin membuka pintu dan saat ia melihat lelaki kecil nan imut berdiri di depannya, ia menggendongnya dan berkata, "Hai, lelaki tampan." Valden mencolek pipi Yasmin dan berkata, "Bibi cantik lagi." Yasmin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hei, jangan panggil aku Bibi. Panggil aku kakak, ya." Valden terkikik dan menganggukkan kepalanya. Saat mereka tiba di hotel, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4.30. Julian, Bima dan Daniel sedang menunggu mereka di pintu masuk. Julian membukakan pintu mobil untuk istrinya dan membantunya turun ke mobil. Sambil mencium keningnya, dia berkata, "Aku sudah menunggumu sejak lama." Jenny tersenyum dan berkata, "Kita terjebak macet." "Ya Tuhan, ada banyak orang lajang di sekitarmu. Tolong kasihanilah kami," ucap Yasmin sambil turun dari mobil. Bima mengangkat alisnya mendengar komentar Yasmin. Berjalan ke arahnya, dia berkata, "Kamu harus menjawabku hari ini." Yasmin terbatuk 2 kali dan berkata, "Aku harus bersiap untuk jamuan makan." "Aku juga," kata Jenny. "Aku akan mengantarmu ke kamar," kata Julian. Berbalik ke arah Daniel, Julian berkata, "Bawa Vina ke kamar Jenny." Daniel menganggukkan kepalanya. "Aku akan membawa Yasmin," kata Bima. Julian tidak mengatakan apa-apa dan pergi bersama istrinya. Bima menoleh ke arah Yasmin dan berkata, "Ayo pergi. Kakak cantik, Paman Bima, aku ikut dengan kalian berdua," teriak Valden. Bima tersenyum melihat anak kecil itu. Sambil menggendongnya, dia berkata, "Hai jagoan. Aku bahkan tidak melihatmu tadi." Valden tersenyum dan berkata, "Paman Bima hanya menemui adik perempuannya yang cantik, itulah sebabnya dia tidak menemuiku." "Hei, kenapa kalian memanggilku paman dan adiknya?" tanya Bima. Ben terkikik dan berkata, "Karena adik cantik masih muda dan Paman Bima sudah tua." Yasmin tertawa terbahak-bahak. Bima mengerutkan kening dan berkata,
saya tidak tua. Ah, aku mencintaimu, Valden, kata Yasmin. Sambil berjalan ke arah Vina, Daniel berkata, kemarilah, aku akan mengantarmu ke atas. Vina menganggukkan kepalanya dan mengikutinya. Ibu Wulan dan nenek yang menyaksikan semua itu tersenyum satu sama lain. Ibu, anak-anak terlihat begitu serasi dan bahagia bersama, kata Ibu Wulan. Nenek Lina menganggukkan kepala dan berkata, Wulan, semuanya terlihat begitu baik dan damai, hingga hal itu mulai membuatku khawatir. Saya merasakan hal yang sama, Ibu. Ibu Wulan menambahkan, keluarga Baskara tidak pernah begitu damai dan lengkap. Segalanya terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Namun, Ibu Wulan dan Nenek Lina tidak menyadari bahwa ketakutan mereka akan segera menjadi kenyataan. Ketika Daniel dan Vina melangkah masuk ke lift, Daniel melirik adiknya dan berkata, apakah kamu sudah membuka hadiahnya? Vina hanya menganggukkan kepala, tanpa sepatah kata pun. Daniel sedikit mengernyit, mengharapkan lebih banyak reaksi dari Vina. Mungkin dia tidak menyukai gaun itu, pikirnya. Tetapi, ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Begitu mereka tiba di lantai tempat kamar Jenny berada, Daniel berkata, kamarmu ada di lantai yang sama. Kita semua akan menginap di hotel malam ini. Setelah ini, aku akan tunjukkan kamarmu. Tapi untuk sekarang, pergilah ke kamar kakak ipar dan bersiaplah. Vina kembali menganggukkan kepala dengan lembut. Baik, terima kasih, balasnya sebelum menuju kamar Jenny. Setelah Vina masuk, Daniel segera berpamitan. Jenny yang melihatnya tersenyum dan berkata kepada Julian, kakakmu benar-benar pria yang bijaksana. Dia langsung pergi begitu Vina masuk. Tapi lihat, kamu masih di sini. Julian menaikkan alis dan dengan nada bercanda berkata, aku suamimu. Tentu saja aku bisa tinggal di sini selama yang aku mau. Sambil menunjuk ke arah Bima, dia menambahkan, tapi aku tidak yakin soal dia. Bima, yang sudah merasa tidak nyaman sejak tadi, menggembungkan pipinya seolah-olah protes, lalu berjalan keluar ruangan tanpa sepatah kata. Jenny tertawa kecil dan mendorong Julian menuju pintu. Tuan Julian, istrimu perlu bersiap untuk acara nanti malam. Jadi, sekarang giliranmu untuk pergi. Julian tersenyum penuh kasih. Baiklah, aku akan pergi dulu. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu untuk memanggilku, katanya sebelum keluar dengan langkah ringan. Jenny menutup pintu dan berbalik ke arah teman-temannya. Oh, Jenny, gaunmu luar biasa sekali, seru Yasmin dengan penuh antusias. Jenny tersenyum dan menjawab dengan bangga, gaun ini dirancang oleh Vina. Mata Yasmin melebar karena kagum, lalu ia menoleh ke arah Vina. Kamu seorang desainer? Tanyanya, suaranya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Vina tersipu dan menggaruk kepalanya. Ya, begitulah, jawabnya dengan rendah hati. Dia bukan hanya seorang desainer, tambah Jenny sambil tersenyum. Vina adalah pemilik sekaligus pendiri Him dan Her. Yasmin hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Astaga, Jenny. Pernikahan kita benar-benar membawa keberuntungan untukku. Bayangkan, aku kenal Julian dan sekarang juga pemilik merek fashion terkenal. Setelah sejenak, dia berteriak sambil tertawa, aku benar-benar keren. Jenny tertawa dan menggelengkan kepalanya, sudahlah, berhenti bertingkah seperti anak kecil. Ayo, kita mulai bersiap untuk jamuan malam nanti. Setelah beberapa menit, para penata rias dan penata rambut akhirnya tiba di ruangan,
siap membantu mereka bersiap-siap untuk malam itu. Jenny dan Yasmin segera bergegas mengganti gaun mereka. "Vina, kamu juga harus mulai berganti pakaian," ujar Yasmin sambil tersenyum. Namun, Vina merespons dengan tenang, "Aku akan pergi membantu Valden berganti pakaian dulu." Mendengar itu, Jenny menoleh ke arah Vina dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Ibu sudah memberitahuku bahwa dia yang akan membantu Valden. Jadi, kamu fokus saja pada dirimu." Vina tersenyum lega, "Baiklah." Dia mengambil gaunnya, lalu berjalan menuju kamar mandi untuk berganti pakaian. Beberapa saat kemudian, Vina keluar mengenakan gaun yang indah. Kedua temannya, Jenny dan Yasmin, terkesiap kagum melihatnya. "Kamu terlihat sangat cantik. Apakah kamu juga yang mendesain gaun ini?" tanya Yasmin, matanya berbinar. Vina tersenyum lembut, tangannya perlahan menyentuh gaun itu dengan penuh sayang. "Seseorang yang istimewa memberikannya padaku," jawabnya sambil tersenyum kecil. "Siapapun yang memberikannya, mereka memiliki selera yang bagus," tambah Jenny, "kamu tampak sangat anggun malam ini." Vina tersenyum malu-malu, merasa sedikit tersentuh oleh pujian tersebut. Pada pukul 7 malam, tempat perjamuan mulai dipenuhi berbagai mobil mewah yang berbaris di depan hotel. Hampir semua tokoh penting di negara es telah menerima undangan, termasuk para eksekutif dan karyawan perusahaan Bagotama. Di luar hotel, wartawan dari media terkemuka bersiap meliput acara, sementara hanya segelintir yang diizinkan memasuki aula. Pukul 7.30 malam, ruang perjamuan sudah ramai oleh tamu undangan. Bisikan dan perbincangan mulai terdengar di seluruh ruangan saat Raka dan Dania memasuki aula dengan bergandengan tangan. Pandangan tamu segera tertuju pada mereka, sementara para wartawan tak melewatkan momen untuk mengambil foto dan mengajukan pertanyaan. "Tuan Raka, apa hubungan Anda dengan Nona Dania?" tanya salah satu wartawan. Raka tersenyum lebar dan dengan tenang menjawab, "Dia istriku." Seorang wartawan lain segera melontarkan pertanyaan, "Jadi, berita tentang Anda dan Nona Dania berpacaran adalah tidak benar?" "Ya, benar. Kami tidak pernah memiliki hubungan seperti itu," jawabnya tegas. "Bagaimana dengan ayahmu, Nona Dania? Apakah beliau senang dengan pernikahan mendadak ini?" tanya reporter ketiga. Dengan senyuman anggun, Dania menjawab, "Tentu saja. Ayah sangat senang dengan pernikahan kami." Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Raka melingkarkan tangannya di pinggang Dania, lalu mulai menyapa beberapa orang penting di perjamuan itu. Semua mata tertuju pada mereka, sementara perbincangan di antara para tamu semakin ramai. Setelah beberapa saat, Ibu Wulan dan Ayah Arya memasuki aula perjamuan, menarik perhatian semua orang. Para wartawan segera mengepung mereka dengan berbagai pertanyaan yang sudah disiapkan. Reporter 1, orang-orang dari perusahaan Bagotama mengatakan bahwa menantu perempuanmu adalah orang biasa. Benarkah itu? Tuan Arya tertawa dan dengan tenang menjawab, "Kamu akan segera tahu apakah dia orang biasa atau bukan. Dan bahkan jika dia orang biasa, saya tidak keberatan." Reporter 2, pernikahan mendadak bujangan paling bergengsi di dunia ini mengejutkan semua orang. "Apa pendapat Anda tentang hal itu, Nyonya Wulan?" Dengan senyum anggun, Nyonya Wulan menjawab, "Karena Julian sudah tidak bujangan lagi, tidak ada gunanya menjawab pertanyaan ini." Reporter 3, Nyonya Wulan, apakah Anda menyukai menantu perempuan Anda? Saya mencintainya. Dia adalah buah hati kami.
Saya mengakuinya sebagai putri saya, bukan hanya menantu perempuan, jawab Nyonya Wulan dengan hangat. Sambil tersenyum, Tuan Arya berkata, baiklah, sekarang kami harus menyambut tamu kami. Silakan nikmati pestanya. Mereka kemudian berjalan menjauh bersama, meninggalkan para wartawan dengan rasa penasaran yang semakin besar. Tak lama kemudian, kakek dan nenek Lina tiba di aula. Nenek Lina mengenakan gaun biru tua, dan meskipun usianya sudah lanjut, ia tampak sangat muda dan anggun. Reporter 1, Nyonya Lina, Anda terlihat cantik malam ini. Nenek Lina tertawa kecil, sementara kakek Randy mengerutkan kening dan dengan nada bercanda berkata, apakah kamu mencoba menggoda istriku di hadapanku, nak? Wartawan tersebut tersipu malu dan segera melangkah mundur. Reporter 2, Tuan Arya, cucu Anda menikah dengan cara yang tidak terduga. Apa pendapat Anda? Dengan bijak, kakek Arya menjawab, saya tidak keberatan. Anak muda zaman sekarang punya cara mereka sendiri, dan saya mendukung itu. Semua harus beradaptasi dengan perubahan, dan selama mereka bahagia, saya juga bahagia. Reporter 3, Nyonya Lina, apa kesan Anda tentang cucu menantu Anda? Dengan senyum penuh kasih, nenek menjawab, keluarga Baskara sangat mencintainya. Dia gadis yang manis dan sangat cocok untuk Julian kita. Kakek kemudian menggandeng tangan istrinya dan berkata dengan nada menggoda, sekarang minggirlah, anak-anak muda. Aku harus membawa istriku masuk sebelum kalian mulai menggodanya lagi. Mereka berdua pun melangkah masuk ke dalam aula. Sementara itu, dari salah satu sudut aula, Dania mengamati seluruh kejadian itu. Dia menyadari betapa besar perhatian keluarga Baskara terhadap istri Julian. Dengan penuh niat, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil beberapa foto aula yang indah dan megah itu. Mengirimkan foto-foto tersebut kepada Jenny, ia menambahkan sebuah pesan singkat, aku akan mengirimkan beberapa foto lagi saat pengantinnya tiba. Setelah itu, dia menyimpan ponselnya kembali ke dalam tas, senyuman penuh arti muncul di wajahnya. Di dalam kamar hotel, suasana hangat dan penuh canda menyelimuti persiapan mereka. Kakak ipar, kamu tampak memukau, puji Vina dengan senyum lembut. Tuan Julian akan pingsan hari ini, tambah Yasmin dengan nada bercanda. Jenny terkikik, menimpali, Bima juga akan pingsan hari ini. Ah, berhenti bicara omong kosong, balas Yasmin, melambaikan tangannya dengan senyum ceria. Jenny lalu menoleh ke arah Vina dan dengan tatapan penuh arti berkata, Daniel pasti akan sangat senang saat melihatmu mengenakan gaun ini. Kamu terlihat sangat cantik. Vina hanya tersenyum lemah, merasakan desiran emosi di dadanya. Tok-tok terdengar suara ketukan pintu. Masuklah, jawab Jenny. Bima dan Daniel memasuki ruangan. Begitu masuk, mereka terpana melihat para wanita yang tampak menawan dengan gaun mereka. Daniel, kurasa kita salah masuk ruangan, seloroh Bima sambil menatap takjub. Daniel, yang diam saja sejak masuk, terus menatap Vina. Pikirannya terfokus pada satu hal, Vina mengenakan gaun yang ia berikan kemarin. Itu berarti, dia benar-benar menyukainya, kan? Bima meninju Daniel di lengannya, membuyarkan lamunannya. Hei, aku bertanya sesuatu padamu? Sadar dari lamunannya, Daniel tergagap, ya, apa itu? Maksudku, apakah kita memasuki ruangan yang salah? Tanya Bima sambil tertawa. Daniel menggaruk kepalanya, masih merasa bingung. Ya, mungkin begitu, jawabnya sekenanya.
Bima kemudian menunjuk ke arah Jenny, Vina, dan Yasmin. Lihat saja mereka. Apakah menurutmu mereka orang yang sama dengan yang kita tinggalkan beberapa jam yang lalu? Berhentilah bicara omong kosong, balas Yasmin sambil memutar matanya, menahan senyum. Bima mendekati Yasmin dan berkata dengan lembut, "Kamu terlihat cantik." Sambil mengulurkan tangannya, ia menambahkan, "Bagaimana kalau kita pergi?" Yasmin menerima uluran tangan Bima, tapi tidak sebelum menoleh ke arah Jenny Davina. "Sampai jumpa di bawah," katanya sambil tersenyum. Setelah mereka pergi, Daniel, yang masih belum bisa mengalihkan pandangannya dari Vina, memberanikan diri bertanya, "Bolehkah aku mengantarmu dan Valden ke dalam aula malam ini?" Vina tampak ragu sejenak, wajahnya menunjukkan keraguan yang jelas. Daniel memperhatikan ekspresi itu dan berkata dengan nada lembut, "Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkanku. Aku akan pergi." Saat Daniel hendak berbalik pergi, Vina tiba-tiba berkata, "Tunggu, Daniel, aku ikut bersamamu." Daniel tersenyum lebar, senyuman yang penuh kelegaan dan kebahagiaan. Dia mengulurkan tangannya kepada Vina, dan kali ini Vina menerimanya. Sebelum pergi, Vina menatap Jenny dan berkata, "Kakak ipar, aku juga akan menemuimu di bawah." Dengan perasaan yang bercampur aduk antara gugup dan bahagia, mereka pun berangkat menuju perjamuan. Jenny tersenyum lembut sambil menganggukkan kepalanya, memperhatikan betapa bahagianya Daniel. Di sisi lain, Daniel tampak seperti anak kecil yang baru saja diberi permen lollipop kesukaannya. Senyumnya melebar dengan kepuasan. Saat suasana hati Jenny semakin baik, dia mengeluarkan ponselnya dengan niat untuk menelepon Julian. Namun, matanya menangkap pesan lain dari Dania. Sambil tersenyum, dia membuka pesan tersebut. Rupanya, Dania mengiriminya beberapa foto dari perjamuan mereka sendiri. "Gadis bodoh," gumam Jenny sambil terkekeh. Dia hendak menelepon Julian ketika terdengar ketukan di pintu. "Masuklah," katanya. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Julian, tampak mempesona dengan setelan formal dan membawa tas kecil di tangannya. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat Jenny berdiri di hadapannya. Jenny tampak begitu memukau dalam gaun anggunnya. Gaun itu membungkus tubuhnya dengan sempurna, dan riasan tipis di wajahnya justru membuat kecantikannya semakin bersinar. Rambutnya disanggul rapi, membuatnya terlihat elegan dan memukau. Julian tersenyum penuh kekaguman, terpaku pada sosok istrinya. "Berhenti ngiler, Tuan Julian," ledek Jenny sambil tersenyum lebar. Julia mendekatinya dengan langkah ringan dan memandangnya penuh kasih. "Kamu terlihat sangat cantik. Sebenarnya, aku tidak ingin membawamu ke bawah. Aku tidak ingin orang lain melihatmu secantik ini." Jenny tertawa kecil sambil mengambil tas dari tangan Julian. Dari dalam tas itu, dia mengeluarkan dasi yang telah dibelikannya beberapa hari lalu. Dengan telaten, dia mengangkat kerah kemeja Julian dan membantunya mengenakan dasi, menyempurnakan penampilannya. Sentuhan lembutnya membuat Julian tersenyum lagi. Setelah selesai, Julian menatapnya dalam-dalam, merasa semakin beruntung memiliki wanita seindah dan sebaik Jenny di sisinya. "Ayo pergi. Semua orang menunggu kita, terutama dirimu," katanya sambil meraih tangannya dengan lembut. Mereka pun bersiap untuk menghadapi sorotan malam itu, sebagai pasangan yang tak hanya memukau, tetapi juga menginspirasi. Di aula perjamuan, kedatangan Bima dan Yasmin memancing perhatian besar. Dengan anggun, mereka berjalan sambil berpegangan tangan,
memancarkan aura pasangan yang serasi. Tak butuh waktu lama, para wartawan segera mengerubungi mereka. Reporter 1, Tuan Bima, apakah Anda dan Nona Yasmin sedang berpacaran? Bima tersenyum lebar, menjawab dengan nada tenang, "Ya." Dia belum memberikan jawabannya. Begitu dia memberiku jawaban, aku akan langsung memberitahu kalian. Reporter 2, Nona Yasmin, mengapa Anda belum menjawab Tuan Bima? Yasmin tersenyum cerah dan dengan nada bercanda, ia menjawab, "Baiklah, Anda bisa memberitahu Tuan Bima bahwa jawabanku adalah ya." Bima tak bisa menahan senyumnya yang semakin lebar, menambahkan dengan nada nakal, "Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama kalian, ya, kami sedang berpacaran." Reporter 3, selamat, Tuan Bima dan Nona Yasmin. Tampaknya, satu lagi bujangan tampan akan segera keluar dari daftar. Kalian bisa mempertimbangkan itu sekarang, jawab Bima, lalu menempatkan tangannya di pinggang Yasmin dan memandu masuk ke dalam aula. Ketika ayah Tristan melihat mereka, senyumnya mengembang. "Jadi, dia hanya temanmu?" tanya ayahnya dengan nada menggoda. Yasmin buru-buru menyingkirkan tangan Blitar dari pinggangnya, sedikit gugup. "Ayah." Ayah tertawa kecil, "Apa yang membuatmu malu sekarang? Tadi di depan wartawan, kamu tampak santai sekali." Yasmin hanya bisa menundukkan kepalanya, merasa tersipu. Dengan santai, ayah Tristan menepuk bahu Bima. "Senang bertemu denganmu, Bima. Anak muda," lanjutnya, "datanglah ke kantorku besok pukul 2 siang. Kita bisa ngobrol sambil minum kopi." Setelah memberikan undangannya, ayah Tristan berlalu dengan senyum hangat. Bima menghela napas panjang. Besok pasti akan jadi hari yang sulit. Yasmin tersenyum menenangkannya, "Jangan khawatir. Ayahku orang yang sangat tenang. Semua akan baik-baik saja." Di luar aula, Vina merasa cemas melihat kerumunan wartawan yang menanti mereka di dalam. "Ada banyak wartawan di dalam. Kurasa ini bukan ide bagus," katanya dengan khawatir. Daniel, yang menggendong Valden yang tampak lucu dalam setelan coklatnya, tersenyum meyakinkan. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Semuanya akan baik-baik saja." Vina menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mempercayainya. Mereka melangkah bersama menuju pintu masuk aula. Ketika mereka hendak masuk, Daniel dengan lembut menggenggam tangan Vina, memberi isyarat bahwa dia akan selalu ada di sisinya. Bersama, mereka melangkah ke dalam aula. Saat ketiganya memasuki aula, semua mata tertuju pada mereka. Tuan muda kedua keluarga Baskara berjalan dengan percaya diri, ditemani oleh desainer terkenal dan seorang anak yang tampak imut. Bisik-bisik segera terdengar dari berbagai sudut, dengan para tamu mulai membuat spekulasi tentang hubungan mereka. Wartawan segera bergerak, mencoba mendekati mereka. Namun tim pengawal keluarga Baskara dengan sigap melindungi Daniel, Vina, dan Valden, mengantar mereka dengan aman ke bagian dalam aula. "Lihat, aku sudah bilang padamu untuk tidak khawatir," kata Daniel dengan senyum menenangkan. Vina tersenyum penuh rasa terima kasih. "Terima kasih," balasnya lembut. Setelah menurunkan Valden, Daniel menatapnya dan berkata, "Pergilah dan cari kakek atau nenek, oke? Tetap di sini, jangan lari-lari." Valden mengangguk dengan semangat, lalu berlari menuju keluarganya, meninggalkan Vina dan Daniel yang saling tersenyum, merasa lega karena berhasil melewati momen tersebut dengan tenang. Saat beberapa saat berlalu, Julian memasuki aula dengan tampilan memukau. Mengenakan setelan jas hitam putih rancangan desainer,
lengkap dengan dasi yang dipilihkan Jenny untuknya, penampilannya sempurna. Rambutnya disisir rapi, menonjolkan wajah dan rahangnya yang tajam, membuatnya tampak begitu memikat. Hampir semua wanita di aula tak bisa menahan diri dari keinginan untuk pingsan saat melihatnya. Sosok CEO yang dingin dan angkuh ini tampak tak terjangkau, membuat para wartawan yang hadir hanya menatapnya tanpa berani mendekat. Julian dengan langkah mantap langsung berjalan menuju panggung. Dengan mikrofon di tangannya, dia berbicara dengan suara yang tenang dan percaya diri. Saya sangat senang melihat kehadiran Anda semua malam ini. Atas nama keluarga Baskara, saya ingin menyambut Anda di jamuan makan ini. Seperti yang Anda semua sudah ketahui, acara ini memiliki tujuan khusus. Jadi, tanpa membuang waktu, izinkan saya memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa bagi saya, istri saya. Tepat setelah pidatonya berakhir, pintu aula terbuka, dan seluruh hadirin beralih memandang ke arah wanita cantik yang baru saja masuk. Jenny, dengan elegan, melangkah masuk, mengenakan gaun yang memperlihatkan pesonanya. Bahkan para wanita di dalam aula pun tak bisa menahan kekaguman mereka. Dengan senyum penuh rasa bangga, Julia melangkah maju untuk menjemputnya, mengantar istrinya menuju panggung. "Kurasa kalian semua sudah tahu siapa dia," katanya sambil meletakkan tangan lembut di punggung Jenny. "Dia adalah Jenny, putri Tuan Romi, dan dia adalah istriku." Tiba-tiba, suara keras terdengar di seluruh aula. Retak cipratan. Gelas anggur yang dipegang Dania jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Ekspresi wajahnya membeku seketika, matanya memerah, penuh dengan emosi yang tak bisa diungkapkan. Tak jelas apakah dia ingin menangis atau marah, namun tubuhnya tampak kaku di tempat. Di sampingnya, Raka tampak sama terpukul, dengan ekspresi muram yang sulit disembunyikan. Dania merasa dunianya runtuh saat mengetahui kebenaran yang tak pernah dia duga. Tidak pernah dalam benaknya terlintas bahwa Jenny adalah istri Julian. Semua perkataannya kepada Jenny di kafe kemarin, memanggilnya sebagai simpanan, memamerkan cincin kawin dengan penuh kebanggaan, bahkan mengirimkan foto-foto perjamuan dengan nada merendahkan, kini menjadi tamparan keras bagi dirinya sendiri. Perasaan malu begitu mendalam menghantam Dania. Di atas panggung, Jenny, dengan senyuman penuh percaya diri, dan berkata, "Tuan Julian, mau bermain sedikit?" katanya dengan nada manis namun penuh tantangan. Julian tersenyum lebar, tatapannya penuh kasih pada istrinya. "Apapun yang istri saya katakan, saya setuju," jawabnya tanpa ragu. Jenny, kini dalam mode akting sempurnanya, berjalan menuju Dania. Dengan nada manis namun menusuk, dia bertanya, "Dania, adikku tersayang, apakah kamu baik-baik saja?" Wajahnya menunjukkan kepura-puraan penuh perhatian, tapi makna di baliknya jelas. Dania mengepalkan tangannya erat, menahan rasa marah yang membara di dalam dirinya. Dia tetap diam, tidak memberi balasan, hanya menatap Jenny dengan dingin. Jenny tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan, mengayunkan bahunya sedikit, seolah khawatir, dan berkata lagi, "Dania, ada apa? Apa kamu terluka?" Kemudian, berbalik ke arah Raka, Jenny menambahkan, "Kakak ipar," dengan nada yang jelas penuh ironi. Raka yang mendengar panggilan itu merasa terkejut. Beberapa hari lalu, Jenny adalah wanita yang begitu mencintainya, namun kini, dia adalah istri pria paling berpengaruh di negara ini. Perubahan ini membuat perasaannya campur aduk. Yasmin, yang menyaksikan seluruh adegan itu, memutar matanya.
Kenapa Ming tiba-tiba bersikap begitu perhatian pada adiknya? Bisiknya, sedikit bingung. Bima, di sampingnya, juga terkejut dengan perubahan sikap Jenny. Ada apa dengan Jenny? Kenapa dia begitu peduli? Dengan nada santai, Yasmin berkata, dia sedang berakting. Ambilkan aku kursi, kurasa ini akan jadi pertunjukan yang panjang. Bima tidak membantah. Dia dengan cepat mengambilkan kursi untuk pacarnya, bersiap untuk menyaksikan drama yang akan segera terungkap. Tak mampu lagi menahan gejolak emosinya, air mata mulai membasahi pipi Dania. Rasa malu dan amarah bercampur menjadi satu. Jenny, dengan senyum penuh kepura-puraan, menyeka air mata adiknya dan berkata dengan nada lembut yang penuh ironi, "Aku tahu kamu bahagia untukku, adikku sayang, tapi tak perlu menangis seperti ini. Kamu hanya merusak riasanmu." Lalu, Jenny memeluk Dania erat, membisikkan satu kata yang syarat dengan makna kejutan. Julian berjalan mendekat dengan sikap tenang namun penuh wibawa. "Biarkan Tuan Raka yang menenangkan istrinya," katanya tajam, sambil melirik Raka. Tanpa berkata lebih banyak, ia mengantar Jenny kembali ke panggung. Julian, meski menikmati akting Jenny, mulai merasakan ketegangan yang muncul akibat tatapan tajam Raka yang diarahkan pada istrinya. Perasaan protektif membuatnya segera ingin menutup drama ini. Saat Jenny kembali ke panggung, tiba-tiba lampu-lampu di aula meredup. Jenny, yang awalnya sedikit terkejut, menyipitkan matanya, mencari sosok Julian di tengah cahaya yang semakin memudar. Namun, dalam sekejap, sorotan cahaya terang menyorot Julian yang berdiri di depannya, memegang sebuah cincin. Melangkah perlahan ke arahnya, Julian berkata dengan suara penuh cinta, "Cincin ini mungkin sederhana, tapi tidak ada yang bisa menandingi besarnya cintaku untukmu. Aku berjanji untuk selalu mencintaimu, menjagamu, dan mendampingimu. Kapanpun kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada untukmu. Kamu, Jenny, adalah dan akan selalu menjadi satu-satunya wanita di hatiku." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.